Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang graf, metrik penyajian graf. Suatu graf ini mengandung dua himpunan. Yang pertama ini adalah himpunan V, yang elemennya ini disebut simbol, vertex atau poin, atau node atau titik. Kemudian yang kedua, ini adalah himpunan E, yang merupakan pasangan tak urut dari simbol. Anggotanya disebut dengan ruas, edge atau rusuk atau sisi. Nah, graf seperti di atas ditulis dengan simbol seperti ini ya, GV. Dan banyaknya simbol atau vertex disebut dengan order, sedangkan banyaknya ruas atau edge disebut dengan size. Nah, ini contohnya. Gambar berikut ini menyatakan graf GEV ya, dengan V ini mengandung 4 simbol, yaitu simbol A, B, C, D. Kemudian yang kedua, ya, E mengandung 5 ruas, yaitu E1, E2, E3, E4, dan E5. Ya, ini. Nah, gambar di bawah ini menyatakan suatu multigraf. Di sini ruas E2, pada kedua titik ujungnya adalah simbol yang sama, yaitu A. Ya, ini. Nah, ruas semacam ini disebut dengan gelung ya, atau self loop. Nah, sedangkan ruas E5 ini dan E6 ini mempunyai titik ujung yang sama, yaitu B dan C. Ini ya, B dan C. Nah, kedua ruas ini disebut ruas berganda atau ruas sejajar. Suatu graf yang tidak mengandung ruas sejajar maupun self loop sering disebut juga dengan graf sederhana atau simple graph. Suatu graf ya, G aksen ya, E aksen dan V aksen ini disebut subgraf dari GEV bila E aksen himpunan bagian dari E dan V aksen di sini merupakan himpunan bagian dari V. Jika E aksen mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya di V, maka G aksen disebut subgraf yang direntang oleh V atau spanning subgraph. Ini contoh dari subgraph ya, di mana kita lihat untuk G aksen ini subgraph dari G, ya, namun bukan dibentuk oleh V aksen yaitu ABD ya, ini ABD. Nah, ini contoh spanning graph ya, di mana G aksen di sini ya dibentuk oleh V aksen ABD ya. Graf berlabel ya. Graf G disebut berlabel jika ruas dan atau simpulnya ini dikaitkan dengan suatu besaran tertentu. Khususnya jika setiap ruas E dari G ya ini dikaitkan dengan suatu bilangan non negatif DE. Ya, maka D ini disebut bobot atau panjang dari ruas E. Ini contoh ya. Gambar berikut ini menyajikan hubungan antara kota
Ya, di sini simpul menyatakan kota. Nah, kemudian label DE ini menyatakan jarak antara dua kota. Derajat graf. Ya. Derajat simpul V ya, ditulis dV. Ya. Ini adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Nah, karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf, maka ya, ini jumlah derajat semua simpul suatu graf sama dengan 2 kali banyaknya ruas graf atau size. Atau dapat dituliskan rumus seperti ini ya. Derajat graf sama dengan 2 kali size. Nah, ini kita lihat pada gambar di atas, jumlah semua simbol ini ada 4, yaitu A, kemudian B, kemudian C, dan D. Maka jumlah derajat semua simpul adalah 8. Sesuai rumus tadi ya, 2 kali size. Jika derajat masing-masing simpul pada graf ini berjumlah genap, maka graf tersebut disebut dengan Euler graph. Ini mau dipahami ya. Nah, suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat simpul tersebut genap atau ganjil. Kalau terdapat self-love, maka self-love ini dihitung 2 kali pada derajat simpul tersebut. Ya, ini ya, jadi B di sini ini bisa dihitung 2 kali. Ya. Nah, pada gambar di atas tadi itu, ya, banyaknya ruas atau size adalah 7. Ya. Nah, coba dihitung. Ya, 7 ya di situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Sedangkan ruas derajat masing-masing simpul ini adalah DA2, kemudian DB5, kemudian DC itu 3, kemudian D itu 3, kemudian DE itu 1, kemudian DF itu adalah 0 ya. Kalau kita lihat sini. Ya. Ini F-nya 0, kemudian E-nya 1 ya. Ya, kemudian untuk DB-nya 5 dan seterusnya. Maka total jumlah derajat simpul adalah 14 ya. Jumlah dari seluruhnya ini. E disebut simbol bergantung ya, atau akhir, yaitu simbol yang berderajat 1. Sedangkan F disebut simbol terpencil, yaitu simbol yang berderajat 0. Ya, tadi ini. Ya, berderajat 0, ini berderajat 1 tadi. Keterhubungan ya. Walk atau perjalanan dalam graf G adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti ya. V1, E1, ya, kemudian V2, E2 dan seterusnya. Ya, ini. Di sini ruas EI menghubungkan simpul VI dan VI plus 1. Ya. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan ruas ya. Ya, E1 sampai EN-1 ya. Kemudian untuk simbolnya yaitu dari V1 sampai Vn. Di mana untuk V1 ini merupakan simbol awal, kemudian untuk Vn adalah simbol akhir. Box disebut tertutup bila ya V1 itu sama dengan Vn ya, tertutup, bertemu di sana. V1 dan Vn bertemu. Ini istilah pada graf. Yang pertama, box disebut tertutup yang menghubungkan V1 dan Vn, yaitu setiap ruas menghubungkan simbol awal dan simbol akhir. Ya, ini. Kemudian trail ini adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Nah, sedangkan path atau jalur ini adalah walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi suatu path ini pastilah merupakan suatu trail ya. Nah, graf ini merupakan blok terbuka ya. Ini.
Ya, karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul U dan T. Ya, ini merupakan suatu pad atau trail terbuka dengan derajat setiap simpulnya 2, kecuali simbol U, simbol awal U dan simbol akhir T, di mana berderajat 1. Kemudian cycle atau sirkuit, ini adalah suatu trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Ya, cycle dengan panjang K disebut dengan K cycle. Demikian pula jalur dengan panjang K disebut dengan K jalur. Nah, ini contohnya ya, teman-teman dipelajari. Ya, dari situ maka kita bisa melihat dari gambar tadi, ya dari gambar ini, maka kita bisa melihat yang pertama barisan ruas A, B, C, D, ya. B, C, G, H ini adalah suatu blok, ya, bukan trail. Karena apa? Ruas B 2 kali muncul. Ya, ini. Kemudian barisan simbol A, B, E, F ini bukan blok, ya, karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul B ke F. Namun nanti dilihat gambarnya. Kemudian barisan simbol A, B, C, D, E, F, F, ya, A, B, C, D, E, C, F, ini adalah trail bukan jalur atau pad. Karena C 2 kali muncul. Ya, 2 kali muncul. Barisan A, D, G, K, ini adalah jalur atau pad karena menghubungkan A dengan F. Ya, simbol A dan F. Nah, ruas A, B, H, G, E, A ini adalah merupakan suatu cycle. Ya. Graf yang tidak mengandung cycle ini disebut dengan asiklik. Ya. Asiklik. Contoh dari graf asiklik adalah pohon atau tree, ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini contohnya ini ya. Nah, suatu graf G disebut terhubung jika untuk setiap 2 simpul dari graf terdapat jalur yang menghubungkan 2 simpul tersebut. Subgraf yang terhubung pada suatu graf disebut komponen dari G. Bila subgraf tersebut tidak terkandung dalam subgraf terhubung lain yang lebih besar. Nah, contohnya ini ya. Ini A dan D atau DA ini ya. Kita lihat di sana D dan A ini tidak ada jalur. Ya, ini. Graf terarah atau direct graph. Graf terarah adalah graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja. Jadi hanya satu arah di sini. Ya. Maka maksimum jumlah busur dari N simpul adalah N dikalikan dengan N-1. Nah, suatu graf berarah, ya, D terdiri dari 2 himpunan. Ya, yang pertama adalah himpunan V, anggotanya disebut dengan simpul, kemudian yang kedua adalah himpunan A, yang merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut dengan ruas beraras atau arkus. Nah, gambar di bawah ini adalah sebuah graf berarah DVA, ya, ini, ya, dengan V mengandung 4 simpul, yaitu 1, ya, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Nah, kemudian yang kedua A, ya, ini mengandung 7 arkus, yaitu 14, 21, 21, kemudian 42, 23, 43, dan 2. Bisa kita lihat di grafnya ini. Ya. Arkus 22 disebut gelung, ya, atau self-loop. Sedangkan arkus 21 muncul lebih dari 1 kali. Ya, muncul lebih dari 1 kali. Disebut arkus jajar atau arkus berganda. Kita lihat untuk kaitannya 21 ya. Ini muncul 2 kali ini ya. 21 ini.
Bila arcos suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu yang dinamis. Nah, bila V aksen himpunan bagian dari V serta A aksen himpunan bagian dari A, dengan titik ujung anggota A aksen terletak di dalam V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen V aksen A aksen ini adalah graf bagian atau subgraf dari DVA. Dan bila A aksen mengandung semua arcus anggota A yang titik ujungnya itu adalah anggota V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen V aksen A aksen adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V aksen. Nah, ini mau dipahami, dicermati ya, istilah-istilah atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teori graf ini. Nah, kemudian undirect untuk graf ya, atau graf tak berarah, ini adalah graf yang menghubungkan dua vertex V1 dan V2. Dan V2 ke V1. Jadi terjadi dua arah di sana. Bila vertex ya sama dengan N, maka graf tak terarah komplit ini akan mempunyai busur H sama dengan N dikalikan N-1, ya, kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, ini V2 dan seterusnya ini adalah simpul vertex atau node ya. Nah, kemudian garis ini ya, ini adalah busur ya, misalnya ini. Yang dapat dilakukan adalah bahwa V1, V2 sama dengan V2, V1. Kemudian V1, V4 sama dengan V4, V1. Dan seterusnya ya, sesuai dengan definisi daripada grup direct. Kemudian critical path ya, ini menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Dimana untuk simpul asal dari graf ini ya, ini adalah 1, kemudian simpul tujuan adalah 5 ya. Ini 1 dan 5 ini ya. Nah, kalau kita perhatikan kaitannya dengan pad yang ada ya, jadi kalau Anda perhatikan tadi ya ini, maka kita melihat untuk 145 itu bobotnya adalah 16, kemudian 125 ini adalah 15, 1235 adalah 24, 1435 adalah 19, kemudian 12345 adalah bobotnya 29, 14325 bobotnya 22. Maka dari keseluruhan ini pad yang ada, maka critical path atau lintasan kritisnya adalah 29, yaitu yang terbanyak dari bobot yang ada. Nah, kemudian untuk shortest path atau lintasan terpendek adalah yang terpendek atau yang terkecil, yaitu 15. Kemudian minimum spanning tree, ini merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Nah, kita perhatikan graf G berikut ini, yang tadi. Ya. Perhatikan ini, seperti yang tadi. Nah, langkahnya ini adalah sebagai berikut. Ya. Bentuk kembali semua simpul, ya, tetapi tanpa ruas. Gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil. Nah, seterusnya secara ascending ya, secara naik gitu ya, dipilih yang kecil. Yang paling kecil kemudian secara ascending kita lakukan penelusuran hingga semua simpul terhubung ya. Contohnya ini dari graf kita ini ya. Maka kita hilangkan ruangnya dulu ya, di sini P1 ya. P1 ini. Kemudian ke V4 di sini ya, kemudian ke V3 di sini
ya, kemudian ke V2, kemudian ini V5. Maka total ya minimum spanning tree-nya adalah 22. Ya, sekali lagi setiap langkah yang dilakukan diambil yang terkecil atau yang terpendek ya. Ya, tadi sini ya tadi. Nah, kemudian dari P4 ini ada beberapa dua langkah, yaitu 4 sama 9, maka dipilih yang 4 dan seterusnya. Metrik penyajian graf ya. Misalnya disajikan graf G dalam metrik ruas B ukuran M kali 2. Ya, maka setiap metrik ya, ini menyatakan ruas, misalnya baris 47 gitu ya. Ini menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Metrik adjacensi ya. Jadi metrik adjacensi ini dari graf G yaitu metrik yang menghubungkan vertex ya dengan vertex tanpa ruas jajar adalah metrik A berukuran N kali N ya, yang bersifat demikian untuk setiap AI ya. Ini nanti nilainya sama dengan 1 ya. Bila ada ruas PI dan PJ ya, tergantung dari IJ-nya. Kemudian akan bernilai 0 ini bila dalam hal yang lain. Kemudian metrik adjacensi ini merupakan metrik simetri ya. Untuk graf dengan ruas jajar, metrik adjacensi ini didefinisikan sebagai berikut ya. Untuk AI-nya nanti nilainya itu sama dengan P ya. Bila ada P buah ruas menghubungkan VI dan VJ ya, di mana P ini harus lebih besar dari 0 ya. Nah, akan bernilai 0 ya bila dalam hal yang lain. Nah, ini mohon perhatikan untuk istilah-istilah seperti ini. Dan yang berikutnya adalah metrik incidence ya. Dari graf G, yaitu metrik yang menghubungkan vertex dengan edge ya. Tanpa shape loop ya, didefinisikan sebagai matrik M berukuran N kali M ya, sebagai berikut. Jadi MIJ di sini isinya nanti adalah itu 1 bila ada ruas IJ berujung di simpul PI. Ya, ini. Kemudian akan bernilai 0 ya dalam kondisi yang lain, dalam hal yang lain. Nah, ini metrik adjacensi ya. Untuk kaitannya dengan penentuan metrik ruas itu kita hanya melihat dari ruas yang ada di situ. Ya, misalnya kita melihat dari P1 di sini ya, diawali dari P1, ini ada 4 ya. Kita perhatikan yaitu apa? 1 2 ya, kemudian 1 3, 1 4 dan 1 5. Ya, nulisnya bisa kolom seperti ini, bisa bentuk baris seperti ini. Ya. Dan untuk kolom 2 karena 1 sudah tinggal ketiga. Jadi ini 2 3 dan seterusnya. Ya. Atau ditulis semacam ini. Kemudian untuk metrik adjacensi di sini ya. Kita bisa kalau tadi ruas ini metriknya di mana ini adalah metrik simpul-simpul ya dari V1 sampai V5. Ya, tinggal masukkan aja nilainya tadi. Ya, saya kira tidak terlalu susah ya. Ya. Jadi untuk V1 tadi ini bisa menghubungkan ke V2, V3, V4, V5 sehingga nilainya 1. V2 tadi hanya ke mana tadi? V2 itu V1 tadi ada kemudian sama V3 dan seterusnya ya. Ini tidak terlalu susah ya. Nah, ini metrik incidence ya. Ini. Jadi metrik di antara apa? Vertex dengan jalurnya, path-nya ini. Jadi V1 sampai V5 ini ya dengan E1 ya sampai E8. Nah, proses pengisiannya sama ya. Ya, jadi tinggal masukkan aja untuk V1 ya, itu adanya berapa? E1, E2, kemudian E4 dan E5. Ya, untuk V2 tadi ya E1 sama E3 dan seterusnya ya. Graf terarah atau direct graph ya. Ini
graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja, ya, satu arah. Jadi maksimum jumlah busur dari N simpul ini adalah N dikalikan N-1. Suatu graf berarah, ya, ini D terdiri dua himpunan, yaitu himpunan V. Ya, ini anggotanya disebut simpul, kemudian himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau argus. Nah, kemudian penelusuran graf, ya, ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu depth first shot dan breadth first shot. Ya. Yang pertama, ya, untuk depth first shot ini penelusuran dengan DFS pada graf tak terarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Jadi ini mengacu kepada jalur yang paling kiri, ya, sampai selesai dari atas sampai ke bawah. Nah, ini ya berarti kan V1, ya, kemudian ini V2, kemudian ke bawah selesai sampai V8, kemudian naik lagi di sini, ya, ke level di atasnya, kemudian ke V6, kemudian V3, V7 dan V8. Ya. Karena V8 ini sudah dilewati setelah penelusuran ke V4, maka penelusuran yang berikutnya dianggap tidak dilewati lagi. Nah, dari gambar di atas bisa dibentuk matriks seperti ini, ya. Tadi saya kira tidak terlalu susah, ya. Tolong dipelajari. Nah, kemudian untuk breadth first shot atau BFS ini penelusuran akan diawali dari node 1 yang paling atas, kemudian melebar sampai selesai, ya. Untuk agent node-nya dari node 1 dan diteruskan pada node 2 dan seterusnya. Jadi ini penelusurannya dari yang paling atas, ya. Kemudian melebar, ya, selesai. Jadi ini untuk topnya V1, kemudian ini V2, ya, dihabiskan dulu pada level ini, ya, jadi V3. Nah, ini sudah habis, ya, pada level ini titiknya, kemudian ke level di bawahnya atau di bawahnya. V4, kemudian V5, V6, kemudian V7, dan selesai baru ke V8. Ya. Nah, dari gambar di atas ini diperoleh urutan semacam ini. Oke, saya kira itu materi kita pada hari ini, yaitu graf, materi penyajian graf. Seperti biasanya nanti ada soal latihan yang harus dikerjakan pada jam tertentu yang sudah disampaikan di dalam e-learning. Nah, kemudian ada tugas, ya, yang harus dikerjakan. Baik, saya kira begitu. Ada kekurangan lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.